Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqamah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini, di hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayyam, tuannya para hari adalah hari Jumat. Sehingga marilah kita di hari Jumat ini banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersolawat, banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, dan amal soleh yang lainnya. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita membahas wasiat yang kedua, yaitu wasiat qanaah. Wasiat yang pertama yaitu taubat. Wasiat yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu sebagaimana disebutkan, ridho bil yasiri minal ata'i, yaitu ridho menerima terhadap sedikit. Banyak orang yang ridho menerima dalam hal yang banyak. Ketika Allah berikan banyak kelebihan, maka dia menerima. Tetapi belum tentu orang bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sesuatu yang sedikit. Ya. Cenderungnya apa? Cenderungnya kufur nikmat. Ya, cenderungnya kufur nikmat. Oleh karena itu, kita harus belajar menjadi orang-orang yang qanaah, menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan an Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, ja'at Fatimatu radhiyallahu anha. Datanglah Fatimah, semoga Allah meridhoinya. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahwasanya ketika itu datang Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini terbiasa membantu Rasul, ya. Anas bin Malik terbiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan air wudu, membantu Rasulullah gitu ya dalam kesehariannya. Sehingga beliau menceritakan datang Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikasratil khubza,
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa potongan roti. Jadi Fatimah itu datang dengan membawa potongan roti. Ya. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, kemudian Anas bertanya kepada Fatimah, ma hadhil kasratu, potongan apa ini, sepotong apa ini ya Fatimah, wahai Fatimah. Qalat qursan khubzatahu walam tatlub nafsi hatta ataituka bihadhil kasrah. Kata Fatimah apa? Kata Fatimah, ini adalah selembar, ya, selembar apa? Selembar roti. Ya, kata Fatimah, ini adalah selembar roti. Roti ini. Faqala, kemudian Anas bin Malik mengatakan, amma innahu awalut ta'amin dakhala fammi abika. Wahai Fatimah, apakah engkau tahu bahwasannya potongan roti itu adalah pertama kali masuk, atau makanan pertama kali yang masuk, ya, ke mulut bapakmu, yaitu yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mundu salasati ayyam, ya, mundu salasati ayyam, dari tiga hari, ya. Jadi 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian baru mendapatkan apa? Mendapatkan sepotong roti untuk dimakan. Kita lihat bagaimana qanaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Kalau bicara tentang kehidupan kita, baik di rumah ataupun di pesantren, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang semestinya harus kita syukuri. Di rumah kita bisa makan 3 kali, pagi, siang, sore. Sudah makan ditambah jajan, itu kan, tambah jajan, ya. Tapi zaman sekarang jajan itu nggak terlalu penting, ya. Yang penting apa? Kuota, bener nggak? Kuota paket, ya, paket internet, ya. Kalau dulu nggak bisa hidup kalau nggak jajan, kalau sekarang nggak bisa hidup kalau nggak ada kuota, gitu, ya. HP bagus nggak ada kuota, bingung, ya. Prinsip anak-anak sekarang, ya, di zaman sekarang. Tapi perlu kita pahami, selagi digunakan untuk kebaikan, misalkan kita punya HP, punya internet, yang penting digunakan untuk kebaikan, menjadi ladang amal soleh. Nah, jadi kalau kita melihat kehidupan kita, baik di rumah, di pesantren, kita bisa makan pagi, siang, sore, kemudian tambah jajan, ya. Itu harus disyukuri, harus disyukuri. Karena tidak semua orang yang hidup
itu bisa mendapatkan makan dalam satu hari 3 kali. Coba cek bagaimana antum ke jalan, ya, apalagi ke kota-kota besar. Bagaimana susahnya orang mencari sesuap nasi, gitu ya. Mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya profesi kami ini hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi. Dikasih sama orang 500.000, gitu. Kita lihat bagaimana orang-orang yang hidup di kolong-kolong jembatan, ya, di kolong-kolong jembatan. Untuk mencari makan juga susah. Kalau lihat kota-kota besar seperti ya, antum lihat televisi, kemudian ada kota Jakarta, sepertinya karena terlihat gedung-gedung besar. Tetapi kalau masuk ke perkampungan, kolong-kolong jembatan, itu kita akan mendapati orang-orang yang kesusahan. Ya, orang-orang kesusahan. Jadi perlu disyukuri. Hidup ini perlu disyukuri. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Bisa makan, bisa minum, ditambah kita bisa belajar. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita tidak mensyukuri kehidupan kita di pesantren ini, Masya Allah, kita kufur nikmat. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari kemudian baru mendapatkan sepotong roti. Ya, tahu ya sepotong roti gimana? Tapi kalau kata orang Indonesia, kalau sudah makan roti meskipun 5 itu belum makan. Karena apa? Karena belum makan nasi. Makan bakso 1 mangkok, udah makan belum? Nah tadi baru makan bakso aja. Orang Indonesia. Jadi identik dengan apa? Dengan nasi. Ya, maka Indonesia cukup besar, ya, cukup negara yang cukup besar dan paling besar juga mengkonsumsi nasi. Ya, mengkonsumsi nasi. Karena itu juga memang menjadi bahan pokok di negara kita. Coba antum makan roti, kenyang enggak? Ya, enggak ya. Karena memang rotinya juga beda ya. Roti di Indonesia sama roti di Arab atau di India dan di beberapa tempat. Kalau roti di Indonesia itu kan kalau dipegang kempes kan, ya kempes gitu. Dan kalau di sana masih ada isinya seperti itu. Nah, jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fangdur rahimakallahu ila hadhihi sayyidah asy-syarifati. Lihatlah, semoga Allah merahmatimu, ila hadhihi sayyidah, kepada tuan asy-syarifah yang mulia, ya, kepada tuan yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika datang ke rumah istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, Rasulullah menjawab, idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa. Bagaimana qanaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya di pondok ini nggak ada makan siang hari misalkan, antum ke mana? Ke dapur, tiba-tiba nggak ada makanan, cuman ada air. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti gerutu siapa? Pasti gimana sih ibu dapur ini nggak masak, gitu ya.
Bisa-bisanya kita kan lapar. Atau mungkin di rumah sudah waktunya makan, kita belum makan, nggak ada makanan, cuman ada air. Apa yang kita lakukan? Ibu gimana sih? Kok nggak masak? Ini kan sudah lapar gitu. Ya. Kita lihat bagaimana jawaban indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada makanan di rumahnya. Rasulullah menjawabnya dengan indah, bikin tenang. Apa kata Rasulullah? Idan ana shaim. Kalau begitu aku puasa aja. Ya, jawaban yang sangat indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haitsu radiyat bil yasiri, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridho terhadap sesuatu yang sedikit, minal khubzi, dari roti, wangdur ila hadan nabiyil karim, dan lihatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, haitsu lam yaduk salasati ayyamin syai'an, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ya sesuatu apapun selama tiga hari, minat to'ami, dari makanan ya. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah tidak merasakan makanan selama tiga hari. Kemudian ketika Rasulullah mendapatkan makanan, Rasulullah mendapatkan sepotong roti. Jadi ini mengajarkan kepada kita semua sebagai umatnya untuk bisa bersabar dan menjadi orang yang qanaah. Ya, bisa nggak Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah turunkan makanan? Bisa nggak? Sangat bisa. Ya. Rasulullah dikehendaki oleh Allah Isra dan Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram masjidil aqsa, nggak nyampe semalam. Apalagi kalau cuman ya Allah turunkan makanan, ya yang paling enak, yang paling nikmat dari langit, sangat bisa, karena Nabi itu punya mukjizat. Ya. Tapi Rasulullah orang yang qanaah, mengajarkan kepada kita sebagai umat, maka akan mendapati orang yang paling mulia bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang, jangankan kita sebagai orang Muslim, ya, sudah wajib kita mengidolakan Nabi. Orang Hindu, orang India, tokoh di India bernama Mahatma Gandhi, ya, tokoh India itu terkenal sekali. Mahatma Gandhi itu, Gandhi di India itu sangat terkenal, ya, tokoh yang memperjuangkan bebasnya India dari penjajahan, ya, tokoh yang hebat. Tapi kata beliau, ya, beliau itu adalah termasuk orang yang mengidolakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Jadi orang kafir saja mengidolakan Nabi. Banyak orang-orang kafir yang mengidolakan ketika membaca biografi Nabi, banyak yang tersentuh hatinya. Ya. Nah, apalagi kita sebagai orang Islam harusnya lebih dari itu. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasul? Satu, banyak membaca sholawat. Kedua, membaca dan mempelajari perjalanan hidup Rasul. Ya, jangan sampai orang Islam ditanya
nabinya bin siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa nggak tahu. Anaknya siapa aja, istrinya siapa saja, lahirnya tahun berapa, di mana, jangan sampai tidak tahu. Kalau tidak tahu itu namanya cinta yang bohong. Ya, cinta yang bohong. Harus sudah paham kita itu. Nah, jadi miris di zaman sekarang anak-anak mengidolakan orang-orang kafir yang sunat aja enggak, ya, sunat aja enggak, mau diidolakan. Lee Min Ho apalagi ya, Korea ya, seneng sekali anak-anak di zaman sekarang ini drakor ya, sampai ada istilah drakor, drama Korea. Kalau nonton katanya sambil nangis gitu ya. Rame laris itu film Korea di Indonesia. Ya. Jadi jangan mengidolakan ya orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi ganteng Ustadz, ganteng di dunia, ya. Kalau di akhirat, kalau dia tobat, masuk Islam, ya, jadi orang soleh, insya Allah tambah ganteng. Tapi dia mati dalam kekufuran, muswadan, itu akan hitam, pekat, ya. Meskipun di dunianya cantik, ganteng, ya, dia akan mengerikan, hitam, ya. Nah, kemudian di sini yatabayyanu laka, yaitu menjelaskan kepadamu ma'amaraka bihil musannif, apa yang diperintahkan oleh musannif. Qala Sahlu bin Abdullah radhiyallahu anhu, Sal bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, ijtama'al khair kullah, berkumpul kebaikan seluruhnya, fi arba'i khisalin, dalam 4 perkara. Wabiha sara al abdalu abdalan, ya, dan ini menjadi syarat menjadi seorang walinya Allah, ya, syarat menjadi seorang walinya Allah. Apa itu walinya Allah? Orang yang dikasihi oleh Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun wa, gimana? Bahwasanya wali-walinya Allah itu tidak takut dan tidak bersedih, ya. Jadi wali-walinya Allah, semua orang bisa jadi wali Allah dengan ketentuan dan syarat berlaku, ya, dengan ketentuan dan syarat berlaku, ya. Jadi wali itu tidak hanya terbatas songo berapa? 9, 8, 9. Tidak terbatas hanya 9. Masih banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang dikasihi oleh Allah menjadi kekasih Allah, maka dia adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran sudah ada ciri-cirinya. Di sini disebutkan walinya Allah itu 1, ikhmasul butuni. Ikhmas itu kempes, al-butun apa? Perut. Maksudnya banyak puasa, banyak menahan lapar. Itu ya. Banyak menahan
lapar. Jadi walinya Allah itu adalah orang yang banyak menahan lapar, dalam artian banyak puasa. Nah, kalau yang nomor pertama, kira-kira kita cocok nggak nih jadi walinya Allah? Cocok nggak? Sudah ikhmasul butun apa enggak? Ya. Sudah sering menahan lapar, berpuasa atau enggak? Kalau kita masih belum bisa ikhmasul butun, ya jangan ngaku-ngaku wali Allah. Ya. Namanya wali Allah itu banyak puasa. Banyak puasa. Inna syaiton yajri min bani Adam majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan di aliran darah manusia. Itu jalan setan yang ada di tubuh kita dengan dengan lapar. Jadi lapar itu mempersempit jalan-jalan setan menggoda kita. Paham ya? Nah, jadi harus dibiasakan, kita semuanya belajar ya. Belajar. Ya. Berat, memang berat. Puasa itu berat nggak? Berat. Ya, bagi kita yang belum terbiasa. Sesuatu yang berat kalau terbiasa menjadi ringan insyaallah. Makanya belajar. Ustaz, nanti saya puasanya kalau sudah lulus pondok lah mau rajin puasa. Ya, amal soleh yang dinanti-nanti biasanya tidak jadi. Ya, Ustaz, nantilah kalau sudah nikah bareng istri, apalagi nanti keburu mati. Jadi kalau amal soleh itu jangan dinanti-nanti, nggak usah nanti. Sekarang, ya. Justru usia kalian ini adalah usia untuk pembiasaan, belajar. Nanti sudah lulus pondok, sudah berkeluarga, tinggal melanjutkan saja, gitu ya. Tinggal melanjutkan. Kenapa kalian mau sholat? Karena dari kecil sudah diajarkan sholat, gitu kan. Tapi kalau kalian datang ke pondok nggak pernah sholat seumur umur, kira-kira berat nggak sholat? Berat, ya. Karena belum terbiasa. Ya, satu, kalau mau jadi wali Allah itu harus ikhmasul butun, menahan lapar yaitu berpuasa. Wassamtu, yaitu diam. Maksud diam itu, ya, maksud diam itu ketika harus berbicara. Ketika nggak harus berbicara, ya jangan berbicara. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi bukan berarti namanya wali Allah itu pasti nanti diem terus ya. Pokoknya cicing baik, cicing cicing wae kata Fajar itu. Cicing lah. Meneng, kalau bahasa Jawanya Pak, meneng ya. Diam. Ditanya orang, assalamualaikum, wali Allah, nggak mau jawab. Mau kemana Mas? Wali Allah. Kenapa? Kata Ustaz Alfan, ya, kalau orang diem itu wali Allah. Ya kita berbicara, ya. Kenapa nggak ngafal? Wali Allah Ustaz. Diem. Lebih. Jadi waktunya ngomong, waktunya diem seperti itu. Ya. Jadi wali Allah seperti itu. Kalau ada kemungkaran, ngomong apa diem? Ngomong, bertindak, gitu ya. Maka orang
udah jangan gitu. Pasti dia kalau bisa malah terus gitu kan. Ya. Nah, jadi diam ya. Fal yakul khairan, sudah ada kaidahnya. Berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Gitu ya. Kemudian wal khalwatu, khalwat ini beribadah. Wali Allah itu ibadahnya rajin. Ya. Dia sudah mencapai makom apa itu? Sehingga udah nggak usah sholat, nggak usah sholat. Ya. Kenapa nggak sholat? Makom saya, tingkatan saya sudah beda. Sehingga kalau saya nggak usah sholat, nggak apa-apa. Ya, sudah jadi wali setan. Ya, sudah jadi wali setan namanya. Ya. Jadi masya Allah ya, wali itu banyak. Ada wali Allah, ada wali murid, ada wali siapa? Wali setan, wali apa lagi? Wali nikah. Banyak lah. Antum milih aja mana. Ustadz sudah jadi wali murid tapi wali murid di sekolah, minimalnya itulah ya. Antum udah jadi wali belum? Nah. Jadi banyak ibadah. Kalau ada orang, saya udah nggak usah sholat, nggak usah puasa, tingkatan saya sudah tinggi. Itu namanya wali setan. Berarti merasa lebih tinggi dari Rasul. Orang yang paling tinggi keimanannya siapa? Rasulullah. Apakah Rasulullah meninggalkan sholat? Enggak, sampai akhir hayatnya. Apakah Rasulullah meninggalkan puasa Ramadan? Enggak, sampai akhir hayatnya. Paham ya? Jadi jangan terusik atau terkotori dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari syariat Islam. Itu ya. Enak kan? Kata gurunya mungkin ya, kamu sudah makomnya atau kamu sudah tingkatan tinggi, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Enak nggak? Enak lah, kipas-kipas di rumah gitu ya. Nanti kalau ditanya, kamu nggak Jumatan? Sudah, Jumatan di Mekah. Jumatannya di Mekah, padahal dia di rumah aja. Pikirannya aja yang melayang itu di bawah setan. Kalau nggak mimpi, itu ya. Jangan tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Intinya jalankan syariat, ya, insya Allah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah tidak ngaku-ngaku, saya ini wali Allah, saya waliullah. Tidak ngaku-ngaku. Wasahara yaitu bergadang. Ya. Jadi bergadang itu maksudnya bangun malam sholat, bukan bangun malam nonton bola. Karena orang nonton bola dia juga bergadang, jangan bergadang ya, berdagang. Kalau tidak ada artinya. Tapi kalau kata orang apa? Orang tukang pecel lele, tukang nasi goreng sampai jalan itu bergadang, jangan bergadang kalau tidak ada duitnya gitu. Kalau nggak ada duitnya ya ngapain jualan gitu. Mendingan gulung tikar gitu. Ya, antum nggak tahu ya. Kalau kita itu bergadang jangan bergadang kalau tidak ada pahalanya gitu ya. Ngapain bergadang ya? Apa namanya, cuman gitar-gitaran atau mungkin nyanyi-nyanyi gitu ya. Kecuali antum haris lail, jaga malam, itu ada apanya? Ada pahalanya. Salat malam ada pahalanya. Gitu ya. Jadi kaidahnya bergadang jangan bergadang kalau tidak ada duitnya, pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya.
Ya. Kalau cuma nonton bola ngapain nyampe malam? Kalau cuma ngobrol doang nggak ada apa tujuan lain, mendingan tidur. Ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah 4 hal kalau kita laksanakan, kita tekuni akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita sampai sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Ya, saya tutup tapi nanti jangan bubar dulu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.